Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah Arifina Putri dengan NIM 1503621002 dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai em, tentang evaluasi penilaian formatif. Tentang evaluasi formatif. Nah, jadi pada tugas kali ini yaitu ujian tengah semester mengenai literatur review atau mereview jurnal dari beberapa artikel-artikel atau jurnal yang terakreditasi, saya memilih salah satu model evaluasi formatif atau evaluasi yang memiliki feedback kepada peserta didik dan juga guru. Seperti yang bisa kita ketahui bahwa ada wawancara, diskusi, terus observasi, diskusi kelompok, dan juga sesuatu atau pembelajaran yang memberikan evaluasi, feedback kepada peserta didik dan juga pendidik. Nah, di sini saya mengutip dari beberapa jurnal atau artikel yang saya sudah cari, yaitu sekitar 20-an, 10-an lebih hingga 20. Nah, di sini saya mengambil contoh dari judul artikel yaitu tentang pengembangan modul perkembangan SketchUp 3D pada mata pelajaran APL PIG kelas 12 DPIB di SMK Negeri 3 Tebo Jambi. Nah, di sini merujuk pada jurnal tentang prodi teknik bangunan atau tentang mata pelajaran teknik sipil dan desain bangunan lainnya. Nah, selanjutnya eh, kita bisa ketahui bahwa dari beberapa jurnal yang saya cari, saya ambil yaitu saya lebih memilih spesifik tentang salah satu jurnal yang tadi saya sudah sebutkan judulnya, yang dimana penulisnya itu adalah Arfian Lutfierda dan Agus Santoso. Nah, untuk judul jurnal atau proceedingnya yaitu adalah Jurnal Elektronik Pendidik Teknik Sipil atau JEPTS. Nah, dalam eh, judul artikel ini, untuk tahun terbitnya itu baru, yaitu tahun 2023 pada bulan Maret, pada volume 11 dan halamannya itu 20 hingga 29. Nah, dari evaluasi formatif yang sudah banyak kita ketahui, bahwa evaluasi formatif itu masih sering terkendala antara guru dan juga peserta didik mengenai kekurangannya bahan atau sebuah alat praktek dan juga beberapa hal yang terkendala dalam evaluasi formatif. Jadi, seperti guru yang belum memahami sepenuhnya tentang evaluasi formatif, bagaimana cara menjalankan, bagaimana membuat siswa itu lebih tertarik dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah disampaikan oleh materi oleh gurunya. Nah, selanjutnya, evaluasi formatif itu sebenarnya memiliki kelebihan untuk mengetahui sejauh mana, semampu manakah peserta didik dalam menerima sumber atau informasi materi dari guru tersebut. Nah, maka dari itu saya sangat-sangat ingin mereview tentang jurnal ini, tentang evaluasi formatif. Nah, untuk masalah yang diangkat di salah satu jurnal ini, yaitu permasalahan kurang adanya daya tangkap dan pemahaman peserta didik, yang dimana peserta didik itu mudah lupa, mudah yang namanya belajar hanya untuk untuk mendengar saja, tapi tidak untuk mereview atau untuk membaca ulang, menghafal ulang, dan memahami ulang, gitu kan. Sehingga kadang sudah diberikan modul atau bahan ajar oleh guru,
si peserta didik itu, kurang, bertindak atau mencoba belajar dengan sendirinya. Dan juga terkadang di berbagai sekolah atau instansi, gitu belum tersedianya modul pembelajaran SketchUp yang secara lengkap, di mana dengan adanya modul tersebut atau bahan ajar tersebut itu, sangat menunjang pendidikan pembelajaran gitu kan. Nah, pada dasarnya internet juga bisa untuk sebagai penunjang, tapi, karena modul-modul itu juga sangat penting, maka bisa dibilang modul itu harus ada dan harus, dikatakan sampai kepada peserta didik dalam memahami pembelajaran, mengenai tentang praktek atau kerja gitu kan di lapangan gitu. Nah, selanjutnya, metodologi atau metode yang dibahas dalam jurnal gitu kan. Kebanyakan dalam tes evaluasi formatif itu tuh, eee, yang tadi saya bilang tentang observasi, tentang, diskusi kelompok, wawancara, terus karya tulis, ya kan, dan juga, apa namanya, diskusi kelompok itu memberikan feedback gitu kepada siswa atau peserta didik gitu. Nah, jadi tuh, di dalam salah satu artikel ini, yaitu metodologi penelitiannya itu menggunakan research and development, yaitu dengan mencari dan development itu mengembangkan yang akan membahas atau menghasilkan tentang media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah diterapkan di sekolah maupun instansi. Nah, dalam artikel-artikel ini kita bisa mengetahui yaitu dengan menggunakan model 4D yaitu define, design, development, dan disseminate. Tuh. Nah, selanjutnya dari hasil penelitian dan kesimpulan kita uh, bisa peroleh yaitu dengan tahap define, mendefinisikan kondisi awal, kondisi peserta didik, dan menentukan kompetensi dasar yang mencangkup eee, semua materi pembelajaran, yaitu ada tahap desain, dari penyusunan kriteria tes, penetapan formal dengan materi Google SketchUp, dengan tahap development yang divalidasi oleh ahli materi, dan tahap disseminate dengan menyebar luas modul melalui link Google Drive. Nah, untuk kesimpulan yang kita bisa bahas, kita lakukan yaitu dengan mencakup pengembangan modul pembelajaran SketchUp 3D ini, yaitu ada yang 4 tahap tadi sudah disebutkan, bahwa evaluasi kelayakan modul menunjukkan penilaian positif dari ahli materi, media, dan guru, gitu. Modul-modul yang sudah diberikan itu sangat cocok dibagikan kepada sumber belajar mandiri untuk mata pelajaran aplikasi perangkat lunak, perancangan interior gabungan dari beberapa kelas di kelas 12 gitu. Nah, untuk sarannya yaitu, dengan pengembangan modul dengan menambahkan materi yang lebih komprehensif yang mendalam serta menyediakan format interaktif, mungkin dengan video tutorial sehingga siswa itu tuh bisa mengembangkan, bisa, adanya diskusi antara peserta didik dan juga guru. Bagaimana sih caranya gitu kan. Nah, untuk komentatornya, dari saya itu konsep-konsep yang diterapkan, kemudian dirumuskan secara sistematif dalam pembentukan materi, seperti apa saja sih, yaitu adanya perumusan, tujuan pembelajaran dari penilaian evaluasi formatif ini, pemilihan media, terus pemilihan format, dan juga rancangan awal inti desain pada alangkah ini dilakukan penyusunan pawarupa gitu. Nah, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai literatur review. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat, siang, sore, malam kepada Bapak Dr. Yanato dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.